Kenapa kami memilih homeschooling? Kenapa kami tidak menyekolahkan anak? Kenapa kami yang sudah tinggal di Singapura yang katanya pendidikannya termasuk yang terbaik di dunia, justru malah memilih menyekolahkan anak di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, aku Vika, founder rumahberbagi.com, dan hari ini aku akan sharing ke kalian kenapa kami justru memilih homeschooling untuk jalur pendidikan anak-anak kami. Jadi sebenarnya keputusan untuk menghomeschoolingkan anak itu bukan keputusan yang kita ambil 1-2 hari, tapi ini adalah keputusan yang kita ambil dengan penuh proses dan penuh perjuangan. Keputusan yang kita ambil dengan matang-matang ya. Prosesnya tuh nggak cuma 1-2 hari, 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun gitu. Jadi ceritanya itu, sebelum saya punya anak, saya itu sebenarnya nggak pernah sama sekali terpikir untuk memilih jalur pendidikan yang seperti ini untuk anak-anak saya. Cuman memang dulu pas sebelum menikah, itu suami saya itu nanya ke saya gitu, apa sih sebenarnya tujuan kamu menikah gitu. Dan di situ di percakapan itu kita sama-sama sepakat bahwa sebenarnya tujuan menikah itu adalah produknya anak-anak kita gitu. Kita mesti punya anak-anak yang bisa mendidik anak-anak kita dengan baik gitu. Cuman kita sama sekali nggak terbayang mau bentuk pendidikan yang terbaik yang dimaksud itu yang seperti apa gitu. Sampai akhirnya saya hamil tuh. Pas hamil usia muda gitu ya, hamil muda, itu saya bertemu dengan teman saya juga, pasangan muda juga, dan dia juga sedang hamil. Lalu iseng-iseng lah kami ngobrol tentang pendidikan anak. Saya nanya, kamu mau nyekolahin anak di mana nih? Targetnya mau kayak gimana gitu kan untuk pendidikan mereka gitu. Dan surprisingly gitu ya, teman saya ini jawab kalau dia mau menghomeschoolingkan anak gitu. Emang bisa ya? Karena saya pikir menghomeschoolingkan anak itu cuman buat mereka, para artis gitu, yang jadwalnya udah sangat sibuk, yang mereka nggak sempat sekolah, jadi mereka cukup mendatangkan tutor di rumah dan belajar sesuai dengan waktu mereka, fleksibel gitu. Saya nggak ngerti sama sekali kalau itu bisa dilakukan oleh orang-orang biasa seperti kita gitu. Jadi begitu dia bilang mereka mau homeschooling gitu ya oh oke. Dan itu menguap gitu aja ya, ide itu gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu gitu ya, anak saya lahir, dan ketika itu mulai tuh masuk tuh booming tuh Facebook gitu, ya sih, terutama Facebook ya, sosial media gitu. Dan dari situ saya mulai tahu nih ada ibu-ibu biasa yang mereka juga menghomeschoolingkan anaknya, dan menurut saya mereka ini orang-orang yang keren gitu ya, dan mereka itu sangat menginspirasi. Mereka suka sekali berbagi gitu, mereka suka sekali share tentang pandangan mereka tentang pendidikan dan alasan-alasan mereka melakukan homeschooling, dan itu sangat-sangat menginspirasi saya waktu itu. Nah, dari mereka itu tuh, akhirnya sedikit demi sedikit lah mulai muncul semangat di dalam diri saya untuk mendidik anak saya sendiri gitu. Cuman ya memang sih banyak mindernya, soalnya kalau saya lihat mereka itu, Masya Allah, mereka itu orang-orang yang sepertinya, wow, apa ya, maksudnya mereka tuh orang-orang yang memang pinter-pinter, dan mereka itu memang orang-orang yang terlihat sangat religius gitu. Lah saya itu yang saya pikirkan waktu itu. Jadi emang waktu itu saya banyak minder. Makanya teman-teman juga jangan khawatir, mungkin kalian yang sering curhat ke saya kalau kalian minder gitu ya. Ya saya juga pernah mengalami masa itu, masa-masa yang gak enak itu. Ya saya juga sama kayak kalian, suka mempertanyakan diri, ya ampun, orang kayak aku gini tuh apa ya bisa mendidik anak-anakku sendiri, apa ya bisa homeschooling anak-anakku sendiri. Kalau teteh-teteh itu mah atau mbak-mbak itu mah oke banget, mereka emang pintar, mereka mah memang sangat alim gitu. Ya gitu, itu pertanyaan yang terus menerus muncul dalam diri saya, dan keraguan-keraguan yang terus muncul dalam diri saya. Nah, menariknya nih ya, jadi di awal-awal tahun pertama pernikahan gitu ya, kami tuh bukan pasangan yang banyak duit, malah banyak tekor. Jadi kalau teman-teman tahu, saya tuh nikah sama suami saya baru lulus kuliah, ya, lulus S1. Terus suami saya itu dulu belum kerja, malah lulus aja belum, jadi belum lulus kuliah. Nah waktu itu akhirnya aku diboyong sama suami di Bandung ya,
Lalu saya dapat kerjaan. Nah, lumayan bisa napas tuh di situ ya, karena saya dapat kerjaan gitu. Tapi akhirnya saya hamil ya, hamil dan baru 2,5 bulan dapat kerja saya tuh di PHK karena saya nggak bisa produktif, saya mabok muntah-muntah terus. Akhirnya saya di PHK tanpa pesangon, ya iyalah ya, karena kerjaannya baru sebentar gitu kan, kerjanya baru sebentar. Terus akhirnya ya saya nggak punya kerjaan, suami nggak ada kerjaan juga, nggak ada penghasilan gitu. Jadi itu bener-bener masa-masa yang sangat sulit gitu buat saya sama suami waktu itu. Lagi hamil pula. Ya, cuman qadarullah gitu ya, karena anak itu memang selalu membawa rezekinya gitu. Begitu saya di PHK, suami saya dapat part time kerjaan, jadi kita bisa bernapas lagi. Nah, akhirnya lahirlah anak saya yang pertama gitu. Dan memang benar ya, setiap anak itu punya rezekinya masing-masing ya. Anak itu pasti membawa rezeki, banyak anak banyak rezeki gitu. Akhirnya suami saya dapat kerjaan yang lebih layak dan kita bisa hidup dengan cukup ya. Cukup tapi ya, tidak lebih. Cukup. Artinya, kalau saya bisa berhemat itu akan lebih baik. Kalau saya bisa berhemat 300 sampai 500 ribu aja, dengan cara saya menghandle pendidikan anak saya, artinya anak saya nggak usah dimasukin ke PAUD atau nggak usah dimasukin ke TK, maka itu akan jadi sangat bagus. Wah, iya nggak? Jadi, ya jujur aja, dulu aku homeschoolingin anakku di usia PAUD, di usia TK itu karena memang biar hemat. Alasan duit gitu, biar hemat. Soalnya ya gitu, memang apa ya, saya belum punya idealisme yang macam-macam ya, belum punya idealisme yang muluk-muluk. Pokoknya saya bisa ngirit itu udah bagus. Nah, dulu kan udah ada tuh, mulai ada sekolah yang mulai berjamur ya, sekolah-sekolah PAUD, sekolah-sekolah TK yang katanya bagus gitu. Cuman itu tuh mahal-mahal banget dan menurut saya tuh aduh, saya nggak mungkin masukin anak saya ke situ karena nggak terjangkau gitu loh. Jadi saya kesel emang sih, kesel karena kenapa sekolah yang bagus itu cuman bisa diakses oleh orang-orang yang kaya, kan nggak adil kan. Nah itu awalnya tuh saya kayak keselnya di situ. Terus dengan hanya berbekal ilmu pengetahuan ya dari para ibu-ibu homeschooler yang mereka sharing di Facebook, terus berbekal ini juga googling, Pinterest, dan komunitas HS, komunitas homeschooling muslim yang waktu itu ada di Bandung gitu, akhirnya saya memberanikan diri maju terus untuk menjalani HS anak usia prasekolah gitu. Ya, tapi karena waktu itu saya tidak punya fondasi yang kuat gitu ya, akhirnya ya apa ya, lama-lama kepercayaan diri saya itu terkikis gitu. Jadi saya tuh mudah banget goyah kalau ngelihat ada anak orang lain di Instagram atau di Facebook gitu yang terlihat lebih baik gitu, tuh saya tuh suka panas. Saya suka panas, suka galau. Terus gini loh, karena saya tuh nggak mau anak saya tuh ketinggalan dari anak siapapun gitu. Pokoknya anak aku tuh harus selalu jadi yang terbaik gitu. Nah, namun ya seiring berjalannya waktu gitu, perlahan-lahan saya berubah gitu. Karena walaupun awalnya homeschooling itu niatnya cuman berhemat gitu, tapi yang namanya ngajarin anak sendiri ya pasti pasti kita pengen memberikan yang terbaik gitu. Jadi akhirnya saya belajar tentang parenting, saya belajar tentang berbagai metode pendidikan, saya belajar tentang sedikit tentang psikologi, tentang tumbuh kembang anak, ya. Nah, juga tentang metode-metode homeschooling gitu, dan akhirnya dari situ saya bisa membuka ruang spontanitas untuk anak-anak saya. Saya mulai bisa memahami bahwa setiap anak itu punya fasenya masing-masing, punya kecepatannya, levelnya masing-masing gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Dan dari situ saya juga memahami nih bahwa ternyata pendidikan itu seharusnya yang lebih diutamakan adalah pendidikan karakter. Ya. Nah, salah satu buku yang sangat menginspirasi saya waktu itu adalah buku Fitrah Based Education karya almarhum Ustadz Hari Santosa. Jadi saya sedih banget ya kemarin dapat kabar kalau beliau itu meninggal gitu. Semoga Allah terima amal ibadah beliau gitu. Jadi di buku ini sebenarnya sejujurnya ya, buku ini tuh bukan buku yang ringan untuk dibaca, rada berat terutama yang di awal-awal. Bahkan saya itu sampai minta suami saya untuk menarasikan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana agar bisa saya cerna. Ya jadi memang kita kerja sama gitu, kita memang belajar bareng gitu, saya sama suami.
Nah, tapi selain itu di situ juga ada banyak banget artikel-artikel yang menurut saya itu super mind blowing. Jadi artikel-artikel itu tuh benar-benar membuka mata saya, membuka pikiran saya bahwa pendidikan itu seharusnya berjalan dengan jalur yang sangat berbeda dengan pendidikan yang ada sekarang gitu. Nah, dari situ tuh saya mulai mikir, oh ya oke, mungkin kita perlu mengevaluasi lagi apa yang akan jadi rencana kita ke depan gitu. Itu yang kita pikirkan. Nah, qadarullah nih, jadi saya kan hamil anak yang kedua terus lahir. Nah, pas anak aku usia 6 bulan gitu ya, setelah lahir 6 bulan, itu kita dapat kabar kalau suami pindah kerja ke Singapura. Waktu itu sebenarnya aku agak-agak berat untuk pindah dari Bandung karena udah PW banget. Waktu itu tuh saya udah punya udah ada komunitas homeschooling di Bandung ya. Terus udah nemu sekolah-sekolah yang nyaman gitu. Maksudnya sekolah bukan sekolah yang gimana ya, sekolah yang seminggu sekali gitu-gitulah, sekolah outdoor gitu yang nyaman gitu. Dan pokoknya udah enak lah, udah PW gitu. Cuman dengan berbagai macam pertimbangan, suami tetap memutuskan untuk pindah ke Singapura. Ya nggak apa-apa, saya sih ngikut aja gitu. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah saya langsung nyari komunitas homeschooling Muslim di Singapura. Ya alhamdulillah di situ banyak banget orangnya ya, nggak cuma orang Singaporean ya, tapi orang-orang dari berbagai macam negara. Indonesia, Malaysia, mana lagi tuh, kayak ada yang dari US juga, pokoknya macam-macam lah dari mana-mana gitu. Jadi akhirnya aku gabung di komunitas itu, sama aku nyari tempat ngaji di masjid gitu buat anak yang pertama. Nah, dari komunitas itu akhirnya aku tahu nih ternyata model homeschoolingnya orang Singaporean sama foreigner itu bisa beda banget. Karena orang Singaporean itu homeschoolingnya mesti ngikutin standar pendidikannya pemerintah. Sementara kita yang foreigner itu enggak, kita bebas, kita nggak harus ngikuti mereka. Yang mana sebenarnya itu adalah satu privilege ya. Iya, karena kalau mereka tidak mengikuti standar pendidikannya pemerintah itu bahaya, jadi mereka bisa dapat ancaman denda atau penjara gitu, sementara kalau foreigner enggak gitu. Nah, suatu hari saya tuh ketemu sama temen, dia asalnya dari US, dia homeschooler 4 orang anak. Waktu itu kita nggak sengaja ketemu di library, di perpustakaan ya. Terus saya so kenal so deket gitulah. Terus aku nanya, why do you homeschool your kids here? Nah, dia bilang gini, we don't want our kids following Singapore education standard, too much pressure on kids gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus aku mikir, oh, iya juga ya kayaknya. Jadi setelah aku refleksikan lagi, ya di hari-hari pertama kami tinggal di Singapura itu sebenarnya kita tuh agak-agak kaget gitu dengan budaya belajar orang-orang di sini. Jadi kan kita jalan nih dari rumah ke MRT, ke stasiun kan. Nah, selama perjalanan itu tuh kita nemu banyak banget sekolah les-lesan ya. Tapi yang paling eye catching waktu itu ya, yang paling menarik perhatian saya adalah les membaca phonics untuk anak usia 2 atau 3 tahun. Wah, itu anak saya. Waktu itu usianya baru usia segitu. Terus kaget dong. Kenapa kaget? Karena dulu di Bandung itu kayak gitu masih belum umum. Jadi les-lesan tentu ada, tapi ya untuk les-lesan yang anak udah mau masuk SD gitu, bukan anak yang usia sedini itu, 3 tahun loh, 2 tahun loh gitu loh. Jadi saya mikir, oh iya juga ya gitu. Dan setelah saya lihat gitu ya, ternyata memang standar pendidikannya itu tuh tinggi gitu. Jadi bahkan teman-teman yang orang Indonesia pun yang mau menyekolahkan anak di sini, yang mereka mau mengambil madrasah gitu ya, yang pendidikan Islam gitu, sekolah Islam, itu kan mereka harus tes kan untuk masuk. Dan tesnya itu susah, saingannya ketat. Maka anak ya masih harus bisa mengerjakan tes itu dengan baik biar bisa masuk ke situ gitu loh.
Makanya les-lesan ini menjamur. Nah, yang saya juga ingat juga sih dulu teman saya, ada seorang teman Singaporean, dia punya anak waktu itu anaknya usia 3 tahun. Lalu dia cerita ke saya, karena dia bekerja ya, dia ibu bekerja. Lalu dia cerita ke saya kalau anaknya itu sekolah nursery, jadi masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, terus habis itu anaknya les ini dan itu, dan dia baru pulang jam 8 malam. Wow, itu usia 3 tahun gitu loh. Jadi saya sih mikir ya, jadi saya nggak mau anak saya ngikuti alur pendidikan yang seperti ini gitu. Saya nggak mau anak saya mengikuti alur yang ekstrim kayak gini. Jadi buat saya itu ekstrim ya. Saya nggak tahu kalau buat teman-teman yang lain mungkin enggak. Tapi kalau buat saya itu ekstrim, dan saya nggak mau itu anak saya mendapatkan tekanan yang seperti itu gitu. Jadi dari situ saya makin mantap untuk menghomeschoolingkan anak saya di usia itu gitu. Nah, tapi meskipun demikian gitu ya, apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya lihat, fakta-fakta di sana dan di sini gitu, itu tidak cukup membuat aku melangkah dengan ajek gitu loh. Saya tuh nggak bisa melangkah dengan ajek. Saya tetap gampang oleng ya. Rasa percaya diri saya itu nggak tinggi. Artinya maksud saya tuh gini, saya nggak pede untuk meneruskan homeschooling setelah usia TK. Artinya saya oke lah, saya pokoknya mau homeschooling tapi udah usia PAUD sama usia TK aja gitu. Nanti kalau udah usia SD dan seterusnya, biarinlah anak sekolah sama orang lain aja yang lebih sama sekolah aja lah yang lebih oke gitu. Cuman ya saya pengennya sih mereka dapat sekolah yang mengedepankan karakter gitu, bukan akademis gitu. Dan sebenarnya itu sulit sekali ditemukan di Singapura gitu. Nah, meskipun aku udah belajar cukup banyak hal, meskipun aku udah melihat fakta di sana dan di sini gitu ya, itu tidak cukup membuat aku percaya diri, tidak cukup membuat langkah aku ajek. Jadi aku tuh masih sering goyah gitu. Aku nggak percaya diri untuk mendidik anak untuk meneruskan HS ketika anak udah masuk SD dan seterusnya gitu. Apalagi nih kalau misalnya aku habis kumpul-kumpul sama teman-teman Indonesia, kan jarang banget teman-teman Indonesia yang menghomeschoolingkan anak di sini, jarang banget. Jadi kalau misalnya saya lagi makan-makan di rumah teman, atau misalnya lagi arisan atau apa gitulah, itu kan seringnya kumpul sama ibu-ibu yang anaknya pada sekolah, dan mereka tuh akan cerita betapa stressfulnya kondisi sekolah di sana. Mereka akan cerita gimana perjuangan mereka untuk pendidikan anak-anak, dan betapa high classnya pendidikan di Singapura gitu. Nah itu tuh bikin aku tuh jiper, bikin aku bener-bener rasa percaya dirinya itu turun drastis, karena aku mikir ya ampun, kalau pendidikan itu levelnya setinggi ini, sesusah ini untuk anak usia sekecil ini, ya aduh aku bisa, aku mampu gitu loh. Jadi pokoknya kalau habis pulang dari rumah temen, habis pulang kumpul-kumpul itu, aduh saya tuh selalu sedih gitu. Pusing, makin nggak percaya diri gitu. Jadi waktu itu akhirnya ya aku putuskan, pokoknya aku mau HS anak-anak tapi sampai usia PAUD dan TK aja ya. Nanti kalau udah usia SD dan seterusnya, biar ini ditangani sama anak sekolah, sama ahlinya aja, jangan sama saya gitu. Saya nggak pede. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Nah, karena kita itu pengennya anak dapat pendidikan yang baik, yaitu pendidikan karakter gitu ya, maka kita perlu nyari sekolah yang memang sesuai kebutuhan anak, sekolah yang memang mengedepankan karakter gitu ya. Dan kalau misalnya anak masih belajar akademis, ya akademis yang memang anak butuhkan untuk hidup dia, bukan hal-hal yang sifatnya sia-sia gitu. Tapi itu susah banget dicari ya. Kalaupun ada di Singapura itu mahal banget gitu. Itu kayak misalnya international school kayak gitu-gitu, dan itu nggak terjangkau buat kita. Karena walaupun kita expat gitu ya, kita tuh expat tapi yang ya gajinya belum yang tinggi-tinggi amat gitu. Jadi
Jadi ya kita mesti realistis juga gitu. Terus akhirnya em, kita putuskan untuk mencari sekolah yang cocok untuk anak, dan itu di Indonesia aja yang lebih terjangkau gitu. Ya tentu artinya kita bersiap-siap untuk pulang lagi dong ke Indonesia. Ya suami nyari pekerjaan waktu itu, pekerjaan remote ya, perusahaan asing yang bisa kerja remote di Indonesia. Terus kita juga pulang kampung sebentar buat survei lokasi, kita mau tinggal di mana nih enaknya, terus sekolahnya di sebelah mana gitu. Kita udah mulai survei sekolah juga gitu. Nah, dari beberapa informasi yang kita dapatkan gitu ya, akhirnya kita nemu ada satu sekolah yang menurut kami itu cukup sesuai dengan visi misi keluarga kami gitu. Terus kami pergi ke sana, kita survei ke sekolahnya. Cuman sayangnya waktu itu kita nggak dapet, oh ya, kita waktu itu nggak bisa lihat proses belajar mengajarnya, kita nggak lihat proses KBM-nya, kita cuma ketemu sama kayak kepala gurunya gitu. Terus beliau kasih lihat buku-buku yang digunakan, modul-modul yang digunakan, dan waktu itu yang kita lihat adalah modul-modul Islam dan Sains ya. Dan waktu itu kita sangat tertarik karena Islam dan Sains di situ digabungkan gitu, jadi tidak dipisahkan, dan itu sangat, menurut aku sangat menarik gitu. Cuman ya itu tadi, kita nggak bisa melihat proses belajar mengajar waktu itu berlangsung karena kalau nggak salah waktu itu lagi liburan. Terus akhirnya kita balik ke Singapura, dan alhamdulillah ternyata sekolah itu membuka kelas online, dan di kelas online itu saya dikasih akses video untuk melihat bagaimana proses belajar mengajar waktu itu berlangsung. Saya juga dapat modul-modul matematika, modul-modul bahasa, modul-modul menulis gitu. Nah, jujur waktu itu ya alhamdulillah karena ada online itu ya, ada media online itu, akhirnya saya bisa ngelihat kan ini kira-kira cocok nggak buat anak saya. Dan begitu saya lihat video proses belajar mengajarnya, saya ngelihatnya kayaknya proses belajar mengajar seperti ini bukan yang saya harapkan deh buat anak saya gitu, kayak maksudnya kurang cocok gitu. Terus akhirnya saya lihat lagi modul-modul matematika dan bahasa, dan waktu itu beda banget. Maksudnya saya kan udah lihat modul-modul matematika dan bahasanya Singapura ya, jadi ketika saya bandingkan dengan itu jauh banget. um, Artinya gini loh, saya tuh pengen anak saya juga dapat pendidikan agama yang bagus, tapi juga saya pengen anak saya itu dapat pendidikan umum yang bagus juga gitu, jadi semuanya tuh seimbang gitu. Akhirnya saya mikir-mikir lagi kan, iya nggak nih, kita perlu masukin anak ke sini nggak gitu. Cuman ya saya juga nggak tahu saya mesti ngapain juga, kalau kalau misalnya anak saya nggak masuk ke sekolah itu, saya juga bingung nih gimana mau mendidik anak juga, mau sekolah di mana juga, kita nggak ngerti lagi mau gimana gitu. Nah, qadarullah nih ya, jadi lagi-lagi ya Allah itu kasih petunjuknya sama kita gitu ya. Allah itu pertemukan kami dengan seorang guru besar. Saya bilang ini guru besar ya, mentor gitu. Beliau ini seorang homeschooler 9 anak. Jadi semua 9 anak ini di homeschoolingkan. Jadi itu juga pertemuan kami itu satu pertemuan yang tidak disengaja, pertemuan yang menurut aku tuh emang benar-benar Allah atur untuk mengubah aku gitu. Jadi ceritanya waktu itu beliau lagi traveling, terus beliau kehilangan dompet, dan akhirnya beliau perlu bantuan sehingga kami jemput beliau ke bandara gitu. Dan di bandara itulah kita, selama perjalanan dari bandara ke rumah itulah beliau mulai cerita banyak hal gitu kan. Beliau bilang, boleh nggak kalau besok kita ngobrol di rumah kamu, kita bicara banyak hal tentang pendidikan, tentang kesehatan gitu. Ya, aku sebagai orang yang awam gitu seneng banget tentunya kan, dapet tamu yang seluar biasa itu, apalagi mau sharing gratis lagi di rumah kita. Itu masya Allah kan. Dan akhirnya pas di perjalanan itu kita ngobrol sedikit gitu. Beliau bilang gini, I have 9 kids and I homeschool all of them. Yes, I knew that. Saya bilang gitu. Terus saya cerita, I want to homeschool. Aku pengen menghomeschoolingkan anak-anak, tapi aku nggak ngerti caranya. Terus aku nggak pede
because I'm not the expert, aku bilang gitu. Aku bukan ahlinya, aku nggak pede melakukan ini gitu. Aku mesti gimana? Terus bapaknya tuh bilang sambil nunjuk-nunjuk saya, you are the best teacher for your own kids gitu, dia bilang gitu. Terus pas abis dia bilang kayak gitu tuh saya langsung madek gitu ya. Terus kayak saya tuh kayak langsung yang kayak bangun dari tidur yang sangat panjang gitu kan. Iya juga ya gitu. Terus kita ngobrol di rumah, kita ngobrol banyak hal. Dan setelah pertemuan dengan beliau itu, saya sama suami langsung merefleksi, kita langsung ngobrol lagi, diskusi tentang segala hal yang tadi sudah disampaikan oleh sang guru. Jadi saya sama suami diskusi lagi tentang sebenarnya tujuan pendidikan kita ini tuh apa sih. Terus kenapa kok dulu kita pede buat nyekolahin anak di rumah di usia prasekolah, dan apa yang membuat sekarang di usia SD, menjelang usia SD ini jadi nggak pede. Apa yang bikin aku kehilangan rasa percaya diri. Kita korek-korek, kita gali-gali, dan sampai akhirnya saya juga tahu nih, ternyata suami saya itu dari lubuk hatinya paling dalam, dari dari hati kecilnya gitu ya, ternyata beliau itu tidak terlalu sepakat kalau saya menyekolahkan anak-anak di sekolah Islam tersebut, walaupun sekolah Islam itu dibilang mengedepankan karakter gitu. Pas saya tanya kenapa, ternyata masalahnya adalah di fleksibilitas waktu dan lokasi. Jadi kalau seandainya suami saya dapat pekerjaan di Indonesia yang remote waktu itu, artinya suami saya punya kebebasan untuk memilih tempat atau memilih lokasi dan punya fleksibilitas waktu, karena memang pekerjaannya itu sangat fleksibel. Jadi kita ini kan punya orang tua ya, orang tua yang sudah pada sepuh gitu, dan memang kita ingin di masa-masa tua itu kita ingin sering-sering mengunjungi beliau sekalian gitu. Maksudnya kita sering-sering ingin sering-sering bersama mereka gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya anak sekolah, meskipun ya sekolahnya itu menurut kita bagus, tapi kalau anak sekolah maka kita akan jadi terkungkung lagi dengan lokasi dan dengan waktu. Kan nggak lucu ya, suami sudah punya kemerdekaan, kebebasan waktu dan lokasi, tapi akhirnya kembali terkungkung karena sekolah anak-anak. Dan itu menurut suami itu suatu hal yang nggak worth it gitu. Jadi iya juga sih. Dan tentunya ketika kita harus mengikuti sekolah dengan jam yang seperti itu, maka kita harus ikut rush hour. Kita masih ikut bermacet-macet ya. Kita masih sering terpapar polusi, bising dan sebagainya, yang mana sebenarnya itu kurang sehat buat kesehatan gitu ya. Kurang bagus buat kesehatan kita gitu. Saya pikir ya 2 poin ini menurut aku cukup bagus ya gitu, cukup menguatkan gitu. Dan faktor lain yaitu faktor biaya. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan dulu biaya sekolah di sini, sekolah Islam tersebut itu cukup terjangkau menurut saya ya, terjangkau malah. Tapi memang pas kita cerita ke guru kita gitu ya, beliau jawab, don't waste your money. Maksudnya adalah alokasikan uang itu buat homeschooling saja, karena itu akan lebih efektif dan lebih efisien. Buku-buku yang kita beli, peralatan yang kita beli itu bisa digunakan oleh adik-adiknya gitu. Cuman masih ada satu pertanyaan yang mengganjal sebenarnya ya. Jadi gimana ya mereka belajar agama dan belajar hal-hal lainnya gitu? Saya kan bukan ahlinya gitu loh. Tapi suamiku tuh memberi jawaban yang menurut aku sangat luar biasa ya. Jadi dia bilang gini, nanti kalau anak-anak sudah besar, sudah balik, sudah usia remaja ya, kalau mereka sudah siap gitu, kita bisa kok membiarkan mereka pergi kemanapun mereka mau untuk menuntut ilmu sesuai kebutuhan mereka gitu. Tapi sekarang sebelum anak usia balik ya, aku percaya kamu dan aku itu pasti bisa menangani mereka ya. Ilmu kita itu insya Allah sudah cukup untuk menjadi guru mereka selama usia SD, bahkan mungkin SMP atau bahkan SMA gitu. Ya, saya pikir ya benar juga ya, mungkin selama ini tuh saya terlalu merendahkan diri saya sendiri ya.
terlalu nggak pede, terlalu merendahkan diri saya sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir saya tuh lulusan kampus yang baik di Indonesia, ya. Bukannya sombong, tapi memang ini cara suami saya untuk membangkitkan semangat saya lagi gitu. Membangkitkan rasa percaya diri saya lagi gitu. Kamu itu lulusan kampus yang bagus. Bisa, insya Allah bisa. Itu sudah bekal yang sudah cukup bagus. Kita juga bisa sambil belajar, sambil menjalani ini gitu. Ya juga sih, jadi ya akhirnya bismillah lah. Saya mantap, saya yakin, kita istikharah, kita sholat, terus bismillah kita mantap untuk mengambil langkah homeschooling gitu. Cuman ya itulah, saya nggak tahu mesti ngapain gitu. Saya nggak ngerti apa yang mesti aku persiapin, apa yang mesti aku lakuin. I have no clue ya. Saya cuma bilang ke suami, ya ini kan anak 5 tahun, artinya kalau sampai usia SD kita masih punya jeda waktu sekitar 1-2 tahun lah buat mempersiapkannya. Cuman aku nggak tahu aku tuh mesti ngapain, jadi tolong kasih aku jeda buat bereksplorasi, buat research, buat cari metode mana yang terbaik buat anak-anak kita gitu. Nah, dan ya suami mengiyakan, dan yang pasti kita nggak jadi balik ke Indonesia, kita nggak jadi pulang ke Indonesia karena qadarullah COVID, dan kerjaan suami jadi di cancel karena COVID itu, jadi kita stay di Singapura. Terus setelah itu kan ya aku menjalani homeschooling, hari-hari homeschooling dengan ya biasa aja lah ya. Saking bingungnya kadang saya, ya udahlah biarin, mau belajar ya silakan, mau nggak belajar, mau main aja ya silakan, terus pokoknya bebas aja dulu lah gitu. Dan suatu ketika saya teringat sama salah seorang teman ya, pesan salah seorang teman waktu itu kita lagi kumpul-kumpul di acara homeschooling Muslim Fair ya, jadi kayak acara expo gitu untuk khusus untuk homeschooler muslim. Nah di situ saya ketemu sama teman, dan teman saya itu bilang, kamu kan di sini bisa bebas memilih kurikulum apapun buat homeschooling nih karena kamu foreigner. Coba deh kamu belajar Charlotte Mason gitu. Cuman emang Charlotte Mason ini dia Kristiani yang taat, jadi ya kita mesti pilih-pilih, mesti hati-hati aja gitu. Nah dengar kata Kristiani aja tuh aku udah jiper dulu, udah yang ciut dulu, maksudnya udah orang tadinya aku mau masukin anak ke sekolah Islam gitu, kenapa tiba-tiba aku jadi ngelirik ke yang dari Kristiani gitu. Aku khawatir kalau itu akan mengganggu atau membahayakan akidahku dan akidah anak-anak gitu. Cuman semakin kesini ya makin ngerti dan makin banyak orang yang mengaplikasikan Charlotte Mason. Dari situ kan aku jadi mikir, wah ini ada apa ya? Kok banyak yang pakai Charlotte Mason ya gitu. Jadi saya penasaran. Terus tapi karena Kristiani itu saya nggak berani gegabah ya. Jadi saya tanya dulu ke suami, saya minta izin, boleh nggak nih saya belajar tentang metode Charlotte Mason gitu. Dan tapi ya itu kalau Charlotte Mason itu kan Nasrani Kristiani gitu. Terus suami saya bilang ya nggak apa-apa, sok pelajarin gitu. Jadi ya udah saya pelajari, saya baca-baca, dan setelah baca beberapa bukunya Charlotte Mason itu, masya Allah, this is it. Ini benar-benar satu metode yang sangat holistik. Dan dengan membaca buku-bukunya Charlotte Mason ini, akhirnya rasa percaya diri aku tuh kembali 100%. Dan aku yakin banget tidak ada yang bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak aku, terutama di masa-masa kecil ini, kecuali diriku sendiri. Betul. Jadi aku langsung, wah ya Allah, sudah ini aku mantap untuk homeschooling ya, sampai anak memang siap untuk dilepas keluar gitu. Jadi memang membuat satu keputusan itu tuh terkadang memang butuh perjalanan yang panjang ya, bukan perjalanan yang keputusan homeschooling ini tuh bukan perjalanan yang sehari atau 2 hari doang, tapi panjang, bertahun-tahun, sampai akhirnya kita sampai di keputusan mantap dan yakin kalau ini adalah jalan yang terbaik untuk keluarga kami. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini masih khawatir, masih ragu-ragu, it's no problem, mungkin itu cuma proses aja ya. Nah sekarang kan anak aku yang pertama kan usianya sudah 7 tahun, dia udah hampir selesai nih
grade yang pertama ya, grade yang pertama, anak yang kedua itu baru usia 4 tahun ya, jadi memang ya sudah inilah, sudah lumayan panjang perjalanannya gitu ya, walaupun belum panjang-panjang amat, masih jauh sih sebenarnya jalan itu, ujungnya masih jauh banget. Tapi dari perjalanan ini saya jadi belajar begitu banyak hal ya. Yang pertama, bahwa bisa mendidik anak di rumah, khususnya di Singapura, itu adalah satu privilege yang luar biasa besar. Ya, jadi kami punya kebebasan untuk menentukan arah pendidikan kami ini mau dibawa kemana. Terus akses buku dan literatur yang luar biasa kaya ya, di perpustakaan Singapura itu memang sangat bagus. Saya nggak heran kalau literasi orang sini itu sangat tinggi karena memang perpustakaannya itu sangat bagus, sangat lengkap. Lalu akses buku ya, buku-buku yang kita mau beli online dari negara manapun, kita mau impor itu mudah sekali sampai dan nggak terlalu lama gitu. Intinya akses buku-buku bermutu itu jauh lebih mudah di sini gitu. Juga di sini banyak banget tempat-tempat untuk belajar, mengembangkan minat dan bakatnya anak gitu. Itu poin pertama ya. Terus poin yang kedua itu anak-anak bisa mendapatkan pendidikan langsung dari orang tua, terutama ibunya. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa ya. Jadi saat ini tuh saya betul-betul yakin ya, setelah mempelajari Charlotte Mason dan mempelajari berbagai buku yang lain gitu ya, saya yakin banget bahwa ibu itu adalah guru yang terbaik untuk anaknya, karena memang secara natural, secara fitrahnya itu Allah sudah memberikan bekal-bekal seorang pendidik, yaitu bekal pengetahuan, cinta dan kasih sayang serta ketulusan itu kepada ibu gitu. Sebenarnya saya menjelaskan ini banyak sekali di kelas tahun prasekolahku. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang ini, teman-teman bisa join kelas prasekolahku ya. Nah, silahkan kalian kunjungi rumahberbagi.com dan kalian akan lihat ada drop down menu tentang kelas. Nah, di situ ada kelas tahun prasekolahku, kalian klik dan kalian bisa ikut waiting list di sana. Nanti kita akan hubungi kalau memang kelasnya sudah dibuka ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dengan homeschooling itu anak bisa belajar sesuai dengan levelnya masing-masing gitu. Jadi anak itu nggak perlu merasa tertekan untuk belajar. Anak itu belajar dari dalam dirinya. Dia akan membandingkan dirinya dengan dirinya yang sebelumnya, dirinya yang sekarang dengan dirinya yang sebelumnya, bukan dengan pencapaian orang lain. Jadi mereka nggak ingin jadi pintar karena ingin lebih dari orang lain, tapi ingin lebih dari dirinya sendiri sebelumnya gitu. Dan menurut saya ini adalah modal yang sangat bagus ya untuk anak belajar tentang jiwa besar, tentang rendah hati. Ini modal yang sangat besar gitu. Itu poin yang ketiga. Terus poin yang keempat ya, anak itu bisa belajar dengan kecepatannya sendiri. Kalau satu materi, satu subjek itu bisa diselesaikan hanya dengan 10 menit, kenapa anak masih belajar selama berjam-jam? Ya enggak? Kalau anak tidak bisa subjek A saat ini atau topik A saat ini, kenapa mesti dipaksakan? Kan kita bisa ke topik yang lain, lalu ketika kita lihat anak kita sudah siap atau kita menemukan cara yang berbeda yang lebih fun buat dia, kita bisa balik lagi. Kita bisa revisit materi tersebut, materi yang belum dia pahami gitu. Dan itu fun, itu sama sekali nggak bikin stres gitu buat anak ya. Lalu poin yang kelima, kami punya keleluasaan untuk mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dipelajari. Karena kita juga mesti hati-hati ya, tidak semua hal itu sesuai dengan prinsip kita, sesuai dengan keyakinan kita gitu. Jadi kalau ini juga kalau misalnya kita pengen mengasah anak karakternya gitu ya, bukan kita fokus di karakter, bukan fokus di akademik gitu. Nah, kita tahu nih cara-cara seperti apa aja yang bisa kita lakukan dan itu kita bisa mudah terapkan itu di rumah gitu. Sementara kalau di sekolah kan bukan kita yang kontrol kan ya. Itu poin yang kelima. Terus poin yang keenam adalah kita leluasa mengantarkan anak kepada guru-guru dan sumber ilmu terbaik. Jadi sumber ilmu itu nggak cuman terkungkung di sekolah itu saja. Jadi anak bisa belajar di tempat yang lain gitu. Terus poin yang selanjutnya, poin yang ketujuh ya, dengan belajar dengan ibunya atau ayahnya, kita jadi punya quality time yang sangat banyak ya. Bayangkan
setiap kita ngobrol sama anak itu kan sebenarnya adalah proses atau upaya kita untuk mengikat bonding, membangun bonding dengan anak. Itu adalah quality time, ya. Jadi kalau kita belajar, kita ngobrol sama anak. Jadi setiap belajar kita ngobrol sama anak, maka kita juga sebenarnya sedang membangun quality time, sedang membangun bonding dengan anak gitu loh. Ini kan indah banget, ini proses yang sangat indah gitu ya. Itu poin yang ke-7. Terus poin yang ke-8 ya, tidak seperti mitos kalau anak homeschooling itu tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Justru dengan homeschooling ini anak jadi bersosialisasi dengan orang-orang di kehidupan yang sebenarnya, orang-orang dengan berbagai usia, dengan berbagai macam profesi ya. Yang saya lihat di anak saya, dia di usia ini sudah sangat luas ketika harus berhadapan dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda gitu ya, dengan berbagai kalangan gitu. Karena sebenarnya kan yang dipelajari anak kan tentang sosial itu harusnya ya yang seperti itu kan. Sementara kalau di sekolah itu kan mereka terkungkung dengan satu usia saja gitu. Paling bedanya dengan 1 atau 2 tahun di atas atau di bawahnya gitu kan. Atau ya paling pol dengan guru gitu. Dan kalau menurut kami di sekolah itu justru malah bukan tatanan sosial yang sebenarnya. Dan ketika anak di rumah, anak justru itulah adalah kesempatan yang sebenarnya untuk mengasah sosialisasi dengan berbagai kalangan gitu. Itu yang ke-8. Terus poin yang ke-9 adalah menjauhkan anak dari pengaruh peer group dan bullying. Ya. Lalu poin yang terakhir adalah, ini adalah poin yang paling penting ya. Dengan kita mengajar anak sendiri di rumah, maka kita bisa memastikan bahwa setiap pelajaran dan keseharian anak sentralnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya intinya sih kami ini yakin banget kalau homeschooling itu buat kami adalah jalan yang terbaik. Mungkin gak terbaik buat kalian, and it's okay. Tapi kalau kalian juga merasa bahwa homeschooling ini adalah jalan yang terbaik, go for it. Silakan diperjuangkan, worth untuk diperjuangkan gitu ya. Kami yakin bahwa buat kami homeschooling ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengantarkan anak-anak kami menjadi seorang manusia yang berkarakter mulia. Ya gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin masih belum pede, yang mungkin masih meragukan diri sendiri, it's okay, it's totally fine. Insya Allah ini hanya butuh waktu aja. Selama kita terus belajar dan memang homeschooling ini adalah jalan kita, maka Allah pasti akan tunjukkan jalannya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, buat teman-teman yang merasa kalau postingan ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, terus subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terus juga jangan lupa kunjungi di rumahberbagi.com.